Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan tingkat iman yang keempat yang sudah kita kaji dalam dua pertemuan yang lalu, yaitu al-ma'rifatu al-haqiqiyatu al-hasilatu bitariqil burhan alladzi la yushakku fihi. Ma'rifat yang sejati, ma'rifat yang sesungguhnya, yang diperoleh dengan metode atau dengan cara membuktikan dan mengalami langsung terhadap perkara-perkara ghaib yang bagi kebanyakan orang hanya semata didengar atau sekedar diketahui melalui penyampaian orang lain. Tapi bagi mereka yang masuk ke dalam maqam yang keempat, ma'rifatnya mereka, keyakinan mereka tidak lahir dari mujarradus sima' wa ta'lim, tidak lahir dari hanya semata-mata mendengar atau penyampaian dalam majelis taklim, tapi al-hasilatu bitariqil burhan. Mereka memperoleh ma'rifat itu dari satu metode pembuktian
kebuktian yang mereka alami langsung dalam kehidupan mereka sehari-hari, alladzi la yusyakku fih, sehingga tidak mungkin atau tidak berpotensi munculnya keraguan saat mereka meyakini suatu perkara gaib. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah memberi contoh ya, bagaimana para nabi punya keimanan level yang berbeda dengan kita manusia awam, karena mereka mengalami beberapa perkara gaib yang tidak pada umumnya kita alami. Seorang Nabiullah Musa alaihissalam bisa bermukallamah dengan Allah saat menerima wahyu dalam kitab Taurat. Wa kallamallahu Musa taklima. Pengalaman Nabiullah Musa alaihissalam itu menjadikan dirinya punya kualitas iman yang berbeda dengan umatnya, yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah meminta sama Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan, demonstrasikan kepada saya bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Ya, sehingga Allah kemudian mengabulkan permintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabiullah Isa alaihissalam minta kepada Allah untuk menguatkan, untuk meneguhkan imannya kepada Allah. Rabbi anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah kepada kami suatu hidangan makanan dari langit. Allah juga menurunkan hidangan makanan itu, dan itu kemudian menjadi peneguh imannya Nabiullah Isa alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad, setelah beliau mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah SAW punya ma'rifat, punya keyakinan yang dalam level berbeda dengan manusia pada umumnya, dengan umatnya, dengan kita semua. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali sebagaimana yang kita baca pada pertemuan yang lalu memberikan contoh dengan tidak mudahnya orang awam untuk membuktikan bahwa dalam semesta ini atau ada yang berwujud yang bersifat qadim. Apakah ada dalam wujud alam semesta ini yang bersifat qadim atau yang bersifat eternal, yang bersifat abadi, tidak bermula ataupun tidak berawal? Orang awam lebih memilih untuk hanya menerimanya sebagaimana mereka mendengar dari buku atau mereka mendengar dari nasihat-nasihat para ulama. Tetapi orang yang imannya dalam level keempat tidak bisa seperti itu. Ya, mereka ingin membuktikan sendiri bahwa yang qadim itu benar-benar ada, dan pembuktian yang qadim itu benar-benar ada wujudnya di alam semesta tidaklah semudah kita membuktikan adanya matahari, adanya bulan. Kenapa? Karena li'annal qadima ghairu mahsusin, kata Imam Al-Ghazali. Karena sifat kekadiman atau sifat keeternalan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikognisi oleh panca indera. La kasyamsi wal qamar, tidak seperti matahari ataupun seperti bulan. Jadi itu disebut dengan ilmu daruri, ilmu yang secara natural kita manusia langsung bisa mengetahui bahwa di siang hari terbit matahari, begitu juga di malam hari adanya bulan. Itu kenapa bisa kita mudah mengetahuinya, dengan natural kita bisa mengetahuinya, karena matahari maupun bulan dua benda langit yang bisa dilihat oleh salah satu dari panca indera kita. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali, untuk membuktikan di alam semesta ini
ada wujud yang eternal, yang abadi, yang tidak akan pernah binasa, tidak semudah untuk membuktikan 2 itu lebih banyak daripada angka 1. Kita dengan mudah menerima pernyataan angka 2 lebih banyak daripada angka 1. Kalau dalam bahasa filsafat itu disebut kebenaran aksiomatik, kebenaran yang bisa dibuktikan dengan sendirinya, self-proven, ya, terbukti dengan sendirinya. Kalau angka 2 lebih banyak daripada 1, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 1 sama dengan 2, terbukti dengan sendirinya itu Bapak Ibu. Tapi adanya wujud yang qadim, adanya wujud yang abadi di alam semesta, tidaklah semudah kita membuktikan kebenaran yang bersifat aksiomatik seperti angka 2 lebih banyak daripada angka 1 itu yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Maka selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, "Tsumma minan nasi may yasma'u dzalika wa yusaddiqu bis-sima'i tasdiqan jazman wa yastamiru alaihi." Tsumma minan nas. Kemudian setelah kita menjelaskan berbagai argumentasi, ya, di dalam akal manusia, ada yang bersifat secara natural, kita bisa mengenali ini benar, ini salah, seperti bedanya hitam dengan warna putih, seperti bedanya matahari dengan bulan, ya, seperti juga pengetahuan kita air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Begitu juga kebenaran aksiomatik yang benar secara sendirinya, angka 2 lebih banyak daripada angka 1 dan angka 3 lebih sedikit daripada angka 4, ya. Summa minan nas, kata Imam Al-Ghazali, kemudian banyak di antara manusia may yasma'u dzalik, mendengar adanya wujud yang qadim, wujud yang abadi, wujud yang azali dalam kehidupan semesta. Wa yusaddiqu bisima, bahkan dia menvalidasi, membenarkan, mengkonfirmasi, meyakini bahwa ada di alam semesta ini yang abadi. Bisima, modalnya meyakini itu hanya dengar, ya, tasdiqan jazman wa yastamiru alaihi, benar-benar dia yakini. Pokoknya udahlah, terima aja lah, tidak peduli entah kayak mana cara membuktikannya, itu bukan urusan saya. Tapi itu yang dikatakan dalam Al-Quran misalnya, itu yang dikatakan di dalam kitab misalnya, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Wa yastamiru alaihi, dan dia terus dalam keyakinan itu selama hidupnya. Wa dzalika huwal i'tiqad, kata Imam Al-Ghazali, itu benar i'tiqad, sudah benar, itu enggak salah. Wa huwa halu jami'il awam, tapi itulah i'tiqadnya kebanyakan orang awam, ya, mujarradus sima, ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dan kita Bapak Ibu semua, tanpa harus gengsi, tanpa harus malu, kita masih berada dalam level ini, ya. Kita tidak bisa membuktikan sebagaimana para ulama-ulama yang ilmunya rosih bisa membuktikan keqidaman Allah, keabadiannya Allah. Kita tidak mampu, tidak punya, dan tidak pernah bisa mengalami peristiwa seperti itu. Maka wajarlah, kata Imam Al-Ghazali, kebanyakan keadaan orang awam akidahnya, pondasinya ini, ya, mujarradus sima, dengan mendengar, bahkan dengan sering kali dia mendengar. Nah, kenapa Bapak Ibu, bagi kita orang awam itu untuk kuat iman harus selalu dengar nasihat yang baik, karena kita tidak bisa mencari sendiri kebenaran itu. Kita butuh dituntun untuk mengenali kebenaran, ya. Beda tentu dengan Nabi. Nabi dituntun sama Allah. Rasulullah kita itu tidak punya guru Bapak Ibu, dan tidak pernah pun ada riwayat Rasulullah sekolah di sini, di sana, apalagi ijazah, ya. Rasulullah tidak punya ijazah.
Jadi tidak penting-penting kali lah ijazah itu. Rasulullah aja nggak ada ijazah ya, apalagi kita tidak perlu juga ijazah. Tapi di masa sekarang sudah jadi syarat apa boleh buat. Yang penting ada ijazah. Kalau nggak ada ijazah pun tidak usah pakai ijazah palsu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa minan nasi mayusaddiqu bihi bil burhan. Nah, tapi ada segelintir dari manusia memilih tidak puas diri dengan hanya mendengar, memilih tidak mau hanya dengar mengikuti majelis taklim, tapi dia ingin membuktikan melalui pengalaman, melalui berbagai macam eksperimen, ya. Wa huwa ayyuqalu lahu. Maka dibuatlah satu rangkaian logika dalam eksperimen ini, Bapak Ibu. Yaitu ini sebenarnya bukan lagi akidahnya kita. Akidah kita orang awam itu yang penting yakin aja lah. Allah itu pertama wujud, ya kan? Yang kedua yakin juga Allah itu tak berawal. Konsekuensi Allah yang wujud itu tak berawal, dia mesti baqa. Baqa itu tidak berakhir. Kalau Allah yang kita yakini itu wujud dan tak berawal disebut dengan tidak, dan juga tak pernah mengenal kata akhir disebut dengan baqa, maka dia berbeda dengan segala wujud yang ia ciptakan di alam semesta. Namanya mukhalafatuhu lil hawadis. Karena dia berbeda dengan segala macam wujud selain dirinya yang ada di alam semesta, maka untuk beradanya Allah, dia tidak butuh topangan dari wujud-wujud yang lain. Kalau kita manusia, Bapak Ibu, butuh ada ayah ibu baru ada kita. Setelah ada kita pun kita masih butuh makan untuk wujud, butuh ditopang sama makan sama minum. Maka pada saat Bani Israel, pada saat orang Nasrani mentahbiskan Isa dan ibunya sebagai Tuhan, Allah bantah itu. Allah kata, Al-Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Adapun Al-Masih itu seorang rasul, sama seperti rasul-rasul sebelum dirinya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu perempuan yang jujur. Jangan kalian tuhankan. Kenapa? Karena yakulanit ta'am. Karena keduanya, Isa maupun ibunya, masih butuh topangan makanan untuk hidup. Tuhan itu tidak butuh topangan makanan, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh istirahat, tidak butuh apapun. Maka disebut dengan qiyamuhu binafsi. Nah, kita akidah Allah udah cukup, Pak, udah keren itu. Kalau udah tahu Allah itu wujud, Allah itu tidak, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, dan juga dia qiyamuhu binafsi, dan segala yang tidak mampu berkiam dengan sendirinya, butuh topangan, tidak independen, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia masih makan dan minum, berarti dia bukan Tuhan. Kalau kita awam udah cukup itu, ya. Ini permainannya ulama aja ini. Ini Bapak Ibu jangan pusing ya. Kalau nggak paham nggak apa-apa juga, nggak dosa. Yang penting udah yakin Allah itu wujud, tidak bakal, udah beres. Kita itu akidah awam seperti itu, ya. Nah, tapi ini kita coba memahami bagaimana ulama memahami iman dan tauhid. Jadi cara ulama memahami iman itu gimana? Nah, ini coba kita pahami, ya. Kata Imam Al-Ghazali, para ulama ini kalau ingin membuktikan Allah itu tidak, bagaimana caranya? Dia susun serangkaian logika, ya, untuk membuktikan bahwa di alam semesta ini wajib ada, harus ada yang namanya satu yang kidam, satu yang eternal, ya. Nah, itu kalau dalam ilmu tasawuf disebut dengan supreme cause, yang maha, yang menyebabkan segala sesuatu yang ada di alam semesta, ya.
Seperti perdebatan dalam ilmu biologi, siapa duluan antara ayam dan telur, itu diskusi yang gak pernah habis. Oh, duluan telur, tapi telur itu keluar dari pantat ayam, tapi induk ayam berasal dari telur. Terus seperti itu kan. Jadi dalam keadaan tertentu telur menjadi penyebab adanya ayam, dalam keadaan yang lain penyebab adanya telur indukan ayam. Nah, maka butuh satu penyebab utama, supreme cause namanya ya. Nah, itu cara para ulama memahami seperti itu. Illam yakun fil wujudi qadimun, kata Imam Al-Ghazali, jikalah tiada di alam semesta yang wujud ini sesuatu yang qadim, sesuatu yang eternal, sesuatu yang abadi, fal mawjudatu kulluha hadisatun, maka segala sesuatu yang wujud di alam semesta ini hadisah, baru, fana. Fa in kanat kulluha hadisatan, dan jika fa in kanat kulluha hadisatan, jika semua yang ada di alam semesta ini baharu, tidak abadi, fahya hadisatun bila sabab, maka baharunya segala sesuatu di alam semesta itu tidak ada penyebab. Memang betul Bapak Ibu, di alam semesta ini terjadi sesuatu peristiwa tanpa penyebab. Nah, bisa kita terima enggak? Sakit aja adanya menyebabkan, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengatakan kalau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini baru, semuanya baru, berarti adanya menyebabkan. Fahiyya fa in kanat kulluha hadisatan, jika semua yang ada di alam semesta itu baru, baru berarti terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang menyebabkan. Fahiyya hadisatun bila sabab, maka segala yang ada di alam semesta ini, silogismenya seperti itu, kesimpulannya wajib seperti itu. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi tanpa sabab, atau minimal kata Imam Al-Ghazali, au fiha hadisun bila sabab, ada suatu peristiwa di semesta ini terjadi tanpa sabab. Jangankan semua peristiwa tanpa sabab Bapak Ibu, satu peristiwa saja tanpa ada sebab, logika kita tolak. Mungkin Bapak Ibu datang simsalabim ke masjid ini tidak ada sebabnya, mungkin kan? Nah, kita datang ke sini kenapa? Karena ada kendaraan, karena ada niat mau ikut pengajian. Nah, maka adanya menyebabkan. Kalau nggak ikut pengajian habis sholat maghrib tadi pulang langsung, kan gitu. Jangankan seluruh peristiwa di alam semesta ini terjadi tanpa ada sebab, satu peristiwa saja tanpa ada sebab kita tolak Bapak. Nah, jadi secara natural, secara alami, kalau terjadi suatu kejadian pasti kita tanya apa sebabnya. Terlepas alim kali dia pun dia tanya itu Pak. Coba nanti ada orang meninggal di kampung kita, pasti pertanyaan pertama, itu sakitnya. Itu kan tanya sebab. Bukan bingung, kan sakit. Nah, padahal kalau kita pakai ilmu hakikat, kan yang menyebabkan mati itu kan Allah, udah sampai ajal. Tapi kita tetap akan nanya, apa yang menyebabkan dia mati? Apa ketabrak atau sakit? Kalau sakit, sakitnya apa? Udah lama diopname atau belum? Ya, manusia nolak itu. Ya, maka kata Imam Al-Ghazali, jika kita mengatakan semua yang ada di alam semesta ini baru, tidak ada yang abadi, dan semuanya terjadi dengan sendirinya, atau ada satu peristiwa yang terjadi tanpa ada sebab, wadzalika muhalun, dan itu suatu perkara yang mustahil, fal muaddi ilal muhali muhalun, dan segala sesuatu yang menyebabkan ke arah kemustahilan berarti juga mustahil. Maka Bapak
Ibu, pernyataan semua yang ada di alam semesta ini baru suatu hal yang mustahil, yang tidak bisa diterima oleh siapapun itu manusia. Jadi nggak mungkin itu. Dulu kan ada orang ateis hidup di zaman Imam Ahmad bin Hambal, menantang debat siapapun yang bisa membuktikan adanya Allah, adanya Tuhan, dia akan bisa, dan dia mau beriman kalau ada yang mau membuktikan itu. Sampai suatu hari dia tantang Imam Ahmad bin Hambal datang untuk berdebat. Tapi Imam Ahmad tidak datang-datang. Ditunggu lama, ditunggu, tidak datang. Sudah lewat setengah hari juga tidak datang. Sehingga orang ini sudah cuma itu lihat Ahmad bin Hambal takut menerima tantangan debat saya, karena dia memang tidak akan pernah bisa membuktikan Tuhan itu ada. Menjelang bubaran Bapak Ibu, tiba-tiba Imam Ahmad datang dengan rakit. Karena tempat debat itu dibuat dekat dengan sungai Efrat dan Tigris, sungai terbesar yang ada di Baghdad di zaman itu. Ya memang dulu itu Bapak Ibu, di mana ada aliran sungai, di situ ada peradaban, di situ banyak pemukiman penduduk. Di Mesir kenapa banyak pemukiman penduduk itu di aliran sungai Nil? Ya seperti itu juga di Baghdad dulu. Orang ini nanya kemudian, Ahmad, kenapa kamu datang telat? Kamu takut ya menerima tantangan debat saya karena kamu tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Imam Ahmad jawab, saya minta maaf, saya datang telat. Tadi sebenarnya saya sudah datang tepat waktu, tapi tidak ada rakit. Saya cari-cari rakit, tidak ada satupun rakit di tempat saya tinggal untuk bisa menyeberangkan saya ke tempat ini. Tiba-tiba saja ada kayu datang, satu kayu, ada kayu kedua datang, kayu ketiga datang. Kemudian mereka merakit dirinya sendiri sehingga menjadi sampan yang bisa saya naiki. Itulah yang menyebabkan saya terus, kamu Ahmad bohongnya kok kelewatan. Kamu bohong itu, mana ada kayu itu merakit dirinya sendiri, nggak mungkin itu. Dia harus ada yang buat, kata ateis. Nah, dengan gampang kemudian Imam Ahmad pakai logika itu. Nah, gitu juga alam semesta yang lebih rumit daripada wujud rakit tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti dia wajib ada yang merakitnya, ada yang merancangnya, ada yang mendesainnya. Dalam akidah kami orang Islam, yang mendesain alam semesta itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan gampang sekali ya, orang yang sehat akalnya itu tidak pernah bisa terima kalau semua yang ada di alam semesta itu baru, atau terjadi suatu peristiwa tanpa ada sabab di alam semesta. Maka Imam Al-Ghazali bilang di sini, wadzalika muhalun, kalau semua di alam semesta itu bersifat baru, muhal, mustahil. Famu'addi ilal muhali muhalun. Maka terbantah dengan sendirinya. Kalau ada orang yang bilang di alam semesta ini nggak ada yang abadi, yaitu terbantah dengan sendirinya. Buktinya apa? Peristiwa saja nggak terjadi dengan sendirinya, ada yang menyebabkan. Nah, itu dalil dan argumentasi yang pertama dari Imam Al-Ghazali. Falyulazimu fil aqli tasdiqu biwujudi syai'in qadimin bid-darurati. Maka ketika kita menyanggah bahwa di alam semesta ini semuanya bersifat baru, maka dengan sendirinya Bapak Ibu konsekuensi logisnya, pilihannya adalah ada di alam semesta itu yang qadim. Kenapa? Lawannya itu terbantah dengan sendirinya. Fayulazimu fil aqli, maka terpatrilah di dalam akal kita at-tasdiq untuk mengkonfirmasi biwujudi syai'in, ada sesuatu qadimin, ada sesuatu di alam semesta itu yang bersifat internal bidarurah, dengan sendirinya, dengan aturan. Kenapa? Kita
Silogisme membuktikan bahwa kalau alam semesta itu baru, mustahil. Berarti lawannya ada sesuatu di alam semesta itu yang bersifat qadim. Kenapa demikian? Li'annal aqsama salasatun. Kategori yang ada di alam semesta itu cuma 3, Bapak Ibu. Pilihannya tidak ada 4, bukan juga 2, 3 itu pilihannya. Wahia antakunal mawjudatu kulluha qadimatan. Kita mau mengatakan semua yang ada di alam semesta itu qadimah, eternal, gak berakhir, abadi. Seperti yang dikatakan oleh para filosof. Menurut filosof itu, Bapak Ibu, alam semesta itu sama abadinya dengan Allah. Nah ini nanti kan lahir itu kitab yang paling menyejarah dalam Islam, judulnya Tahafutul Falasifah. Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, mengkritik keras para filosof. Falasifah itu jamak filosof. Jadi rancu kalau ada orang bilang Imam Al-Ghazali itu gak suka filsafat. Enggak. Al-Ghazali itu pakai argumentasi filsafat dalam semua kitabnya, Bapak Ibu. Bahkan ada satu kitab judulnya itu Maqasidul Falasifah. Itu kitab filsafat itu 3 jilid. Satu jilid itu 500 halaman. Maqasidul Falasifah. Jadi Imam Al-Ghazali itu pro kepada filsafat. Tapi kitab Tahafutul Falasifah dia mengkritik 3 orang filosof. Falasifah itu jamak dari filosof. Ada 3 orang filosof yang dikritik, maka disebut falasifah, jamak dari kata filosof. Siapa 3 filosof yang dikritik keras sama Imam Al-Ghazali? Yang pertama Al-Kindi, yang kedua Ibnu Sina, dan yang ketiga Al-Farabi. Ada 20 masalah menurut dia menyebabkan 3 filosof itu salah dalam pikir, atau kalau bahasa akidahnya sesat pikir, Bapak Ibu. Dari 20 masalah itu kalau dirinci 3 masalah besarnya. Jadi dari 3 masalah itu satu-satu dari masalah itu nanti turunannya ada 7, ada 10, dan ada yang 13. Jadi itu turunannya, tapi masalah intinya 3 itu. Yang pertama, menurut 3 filosof tadi, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim, sama qadimnya dengan alam semesta. Jadi Allah itu qadim. Qadim itu tadi apa? Tak berawal. Allah gak punya awalan. Kalau kita kan ada awalan, ada tanggal lahir. Tapi menurut 3 filosof tadi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, sebagaimana Allah tak berawal, alam semesta ini, Bapak Ibu, apa bumi, apa langit, matahari, bulan, bintang, semua juga tak berawal, sama seperti Allah. Kalau kita kan yang sudah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan bantah itu kan. Tapi kenapa para filosof bilang gitu, Bapak Ibu? Allah kalau saat dia wujud dan dia tidak mencipta apa-apa, maka dia tidak pernah dikenali sebagai Allah. Supaya dia dikenali sebagai Allah Sang Pencipta, maka dengan wujudnya Allah, dengan sendirinya dia menciptakan ciptaan supaya dia langsung dikenali sebagai pencipta. Jadi secara otomatis adanya Allah, maka berkonsekuensi adanya alam semesta sebagai citra daripada penciptaannya Allah. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud, juga otomatis wujudnya alam semesta, maka alam semesta ini tak berawal sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tak berawal. Nah itu argumentasi para filosof. Maka di dalam dunia saintifik, Bapak Ibu, alam semesta itu para saintifik, para ilmuwan meyakini alam semesta itu tidak ada akhir, kiamat itu tidak ada. Kenapa? Dia tidak berawal. Sesuatu yang tidak berawal juga tidak terakhir. Begitu juga energi. Energi itu tidak akan pernah habis. Dulu kita kan cuma tahu energi akan habis, tapi ada istilah baru sekarang, energi yang diperbarui, yang terbarukan.
ada energi lain. Dulu tahun 70-an Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu batu bara itu bisa menjadi sumber energi. Tahun 70-an nggak ada orang yang ngambil batu bara Bapak Ibu. Atau bahkan sebelumnya abad ke-18, abad ke-17, orang nggak ada tahu kalau minyak itu bisa menjadi sumber energi fosil kan namanya kan, energi fosil kan? Fossil fuel namanya itu. Kemudian di awal abad 19 ditemukan, digali, orang menyebutnya emas hitam. Minyak itu emas hitam. Negara yang punya minyak jadi kaya raya, menjadi sumber energi utama yang menggerakkan segala perekonomian dunia di zaman abad 19, abad 20, abad 21. Masuk abad 21 pertengahan sampai akhir, kita mengenal satu energi baru namanya batu bara Bapak Ibu. Ada batu bara, orang nggak berpangku lagi dengan minyak, sudah pakai batu bara. Sekarang Bapak Ibu ternyata ada energi listrik, bahkan ada energi nuklir. Mobil banyak sekarang nggak pakai lagi bensin, nggak lagi pakai fosil, sudah pakai listrik. Kalau pergi ke Cina sana sudah nggak lagi pakai minyak, bensin, sudah pakai listrik terbarukan. Nah, maka para ilmuwan itu bilang alam semesta itu tak berawal dan juga dia tak berakhir menurut para ilmuwan. Kenapa? Alam semesta itu punya mekanisme memperbarui dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah berakhir. Nah, tapi bagi filosof, percaya nggak mereka ada kiamat? Percaya. Kiamat itu apa? Matinya manusia. Itu kiamat bagi para filosof. Nah, jadi ketika manusia itu mati, maka itu adalah kiamat bagi manusia itu sendiri. Kiamat seperti pengetahuan kita orang beriman ini, Pak, suatu hari nanti akan hancur semua alam semesta ini. Itu mereka tidak percaya. Nah, jadi pilihannya kata Imam Al-Ghazali, pembahagian alam semesta ini kalau didasarkan kepada eternalitas atau tidaknya alam semesta, pembahagiannya cuma 3. Kemungkinannya salah satu dari 3. Wahia antakuna al-mawjudatu kulluha qadimatan. Yang pertama, setiap ada yang mewujud di alam semesta ini wajibnya qadimah, wajibnya eternal. Nah, tapi kita tidak meyakini itu, ya. Tapi para filosof meyakini itu. Au kulluha hadisatun, atau semuanya baru. Ini mustahil secara akal. Au ba'duha qadimatan wa ba'duha hadisatan, atau sebahagiannya abadi, sebahagiannya lagi baru. Nah, nanti Bapak Ibu insya Allah pada pertemuan yang akan datang pilihannya tinggal kedua. Ada 2 aja pilihannya. Kalau semuanya baru, mustahil, dan tidak ada yang mengatakan itu. Pilihannya tinggal 2 yang logis itu. Semuanya eternal, semuanya abadi, dan ternyata tidak juga kan semuanya abadi. Buktinya manusia sendiri akhir. Nah, tinggal akhirnya satu lagi, ada yang abadi dan ada yang tidak abadi. Nah, insya Allah itu yang akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Siapa yang abadi dan siapa yang tidak abadi, ya. Itu mainan ulama Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lupakan setelah ini, kalau sakit kepala saya dan lupakan aja lah. Yang penting kita tadi wujud kita maka mukhalafatuhu lil abadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayat sam'an basarkan sam'an. Nah, itulah sifat 20 itu. Jadi kalau kita akidah awam itu yang wajibnya, yang ini tidak wajib, ya. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam